Waktu Rasul mengislamkan orang-orang Madinah, jadi pertanyaan nih, kenapa Rasulullah datang hijrah ke Madinah, orang Madinah udah pada Islam? Padahal jauh 400 kilo, di Mekah aja susah. Nabi datang ke Madinah disambut tuh, kadang-kadang mau orang yang belum paham bingung, oh iya bebe, kok bisa ke sono Lah kan Nabi belum ke Madinah. Bingung kan? Ya, coba kasih tahu pertanyaan sama orang. Nabi ke Madinah disambut tolak al-badru alaina, ratusan ribuan orang menyambut Nabi. Gak kayak di Mekah, bahkan mau dibunuh. Gak bisa, pada Nabi dakwah baru di Mekah. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ketika di tahun-tahun belakangan, ya, tahun-tahun atau detik-detik Nabi akan hijrah, di tahun ke-13, Anda bilang detik-detik, berarti di tahun ke-11 dan ke-12 ada orang-orang Madinah yang pergi haji. Nah, kalau udah pergi haji dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti mukim di sono. Paham mukim? Ya, mukim. Ya, maksudnya bertempat. Dulu belum ada hotel. Jadi bikin tenda. Nah, Rasulullah datengin mereka diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang Mekah nih, apalagi yang jahat-jahat sama Nabi. Ya, diajak beriman. Nah, baik. Nanti bikin pertanyaan lagi. Kok mereka bisa pergi haji? Ngapain haji, kan belum ada Islam. Nah, jadi juga bukan tahun Rasulullah. Baik, nanti Anda kasih jawabannya. Nah, ini perlu kalau kita nggak belajar sejarah, ntar diselewengin orang itu pada bisa jadi kafir, enggak? Ya, kan Anda bilang yang kayak kemarin tuh, gara-gara ayat Quran Nabi dibilang sesat, dia nggak pelajar, dia nggak tahu sejarahnya. Paham ya? Nah, hati-hati. Baik. Kemudian, kenapa orang Madinah kemudian beriman dengan cepat? Itu sebelum Anda jawab, Anda kasih lagi pertanyaan, kenapa orang Madinah beriman dengan cepat? Gak seperti orang Mekah, lihat langsung Nabi, lihat kelakuan Nabi, bahkan kenal dari Nabi itu dari masih kecil, jujur, amanah, luar biasa. Bahkan mereka percaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang Mekah gak pernah dengar dari ahlul kitab tentang akan datangnya Nabi, seorang Nabi terakhir. Paham gak? Karena Mekah ini fanatik dengan agamanya dia, yaitu musyrik dia. Percaya Allah. Kalau ngomong wallahi, Abu Jahal aja waktu ngomong Nabi, wallahi ya Muhammad, tabban ya kalau Muhammad. Pakai wallahi, demi Allah. Tapi paganisme disembah-sembah tuh patung-patung. Jadi namanya musyrik, menyekutukan Allah. Sedangkan di Madinah yang musyrik ini, ya, yang dipercaya agamanya sama, karena antara orang Arab, ya ingat, orang Arab Madinah dan orang Arab Mekah itu masih ada hubungan saudara. Nah, tapi dia masuknya negaranya dia nggak seperti Mekah. Mekah tertutup, dia nggak bisa masuk orang luar. Tapi kalau di Madinah masuk ada orang-orang Yahudi. Ini namanya ahlul kitab, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Paham nih? Ya, ahlul kitab yang punya kitab. Nah, dia selalu kalau berantem sama orang-orang Arab nih, lu bakal dibinasakan semua, bakal datang Nabi terakhir, dirincikan tuh Nabi terakhir. Bahkan dalam Al-Quran mereka mereka mengenal Nabi mereka yang akan datang melebihi daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Enggak? Luar biasa, saking kenalnya, ciri-cirinya akan datang begini. Makanya orang Madinah tuh jadi dapat kabar Nabi terakhir begini. Makanya ketika dia di Mekah, dilihat sesuai dengan apa yang telah mereka tahu. Tapi orang Yahudi mengakunya dari bangsa Yahudi, sedangkan Madinah melihatnya dari bangsa Arab, lebih cepat lagi dari kaumnya. Makanya Yahudi nggak menolak ketika datangnya dari bangsa Arab, makanya mau dibunuh. Dari kecil tuh waktu Nabi lagi ini disuruh pulang, karena berkata suruh pulang. Jangan ikut waktu Abu Thalib masih kecil dibawa, jangan. Kalau ada orang Yahudi bakal dibunuh, karena orang Yahudi tahu. Cuma diumpetin kalau datangnya dari bangsa Arab, dia nggak mau. Tuh, bencinya orang Yahudi dari zaman dulu udah benci. Jadi jangan bingung, itu orang Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW kena imbas, gak apa-apa, demi cintanya kita kepada Habibuna Muhammad SAW. Ya, baik. Nah, sekarang orang Madinah ngapain pergi haji? Nah, tadi antara Madinah dan Mekah itu kan masih musyrik. Dia percaya Allah, dia percaya ada syariatnya Nabi Ibrahim, milah abina Ibrahim. Cuma tadi di atas-atasnya itu setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di pertengahan ini disimpangkan tauhid mereka.
Paham nggak tuh? Ya, jadi haji mereka bikin haji, tapi hajinya telanjang bulat. Oh, hajinya telanjang bulat. Dia nggak waktu zaman Nabi kan, waktu Nabi ini kan mereka tawaf, ditawaf mereka, tapi telanjang bulat. Kemudian bukan kepada Allah wasilahnya, patung patung sambil dibawa-bawa, diarak-arak, lihat nggak? Ya kalau nonton film Sayyidina Umar, ya mungkin kalau dengan visualisasi kan itu lebih menangkap. Kalau nggak di filmnya ini nggak pernah tahu, emang begitu. Mereka bawa-bawa tuh patung, ya, sambil begitu. Yang kaya-kayanya nih, ya, yang juragan-juragan duit, karena kan mereka jadi bisa dagang. Karena kan dari dulu emang begitu, bisa dapat ongkos umrohnya, dapat jatah hotel, ada segala macam deh. Ya, mereka liatin aja nih Abu Jahal, Abu Lahab, paham nggak? Duduk aja di pinggir kota Ka'bah nih, orang-orang dari luar pada haji, ibaratnya gitu. Datang Nabi Muhammad SAW lempengin. Tuh, makanya ada orang musyrik, ada orang yang ada orang ahlul kitab dan yang lain-lainnya. Kalau dia beriman kepada Nabi, dia masuk ke agama Islam. Kalau enggak dia masuk ke agama Islam, maka jadi kafir. Tuh, bukan bahasa kasar. Ya, kafir ini adalah orang yang menolak agama Allah dan yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Selagi dia mengikuti nabi-nabi terdahulu, nabi belum dibaiat atau belum diutus, belum dapat risalah, dapat amanat dari Allah Ta'ala, mereka mati dalam keadaan iman mengikuti nabinya. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah membawa risalah umur 40, maka dia harus berbaiat, ibaratnya harus Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, karena dia jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi tauhid. Nah, makanya mereka masuk Islam, pulang deh ke negaranya, ke Madinah. Tahun berikutnya datanglah lagi. Ini dari sedikit nyebar itu. Pas datang berikutnya bukan 7-8 orang lagi, sampai puluhan orang. Di tahun kedua 12 datang lagi, dibaiat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Nabi kan? Ya, seandainya nanti Anda ke dari Madinah, apakah kalian akan menolong agama Allah? Kami akan menolong sebagaimana Nabi Isa. Ya, kamu hawariyun, dibela oleh kaumnya. Ya, Nabi juga kasih tahu, jangan sampai kalian seperti orang-orang yang terdahulu yang ingin membela nabinya, tapi ketika nabinya ada tidak dibela. Tapi kata orang Madinah tetap kami bela. Udah, bawa pulang lagi jamaahnya yang masuk Islam, yang bayat Abi tambah besar lagi. Umur 13 tahun, istilahnya sahabat Nabi udah ada yang pergi duluan, ngasih tahu kan? Duluan kan mereka jalan. Nabi sama Sayyidina Abu Bakar belakangan. Makanya ketika Nabi berjalan sama Sayyidina Abu Bakar menuju kota Madinah, orang-orang yang ikut sama Nabi sudah sampai duluan, ngasih tahu Nabi akan datang nyusul. Mereka pada nungguin sama orang-orang Madinah. Datang Nabi deh, maka disambutlah dengan spontan. Tola al-Badru. Itu bukan bikinan siapa-siapa, itu ilhamnya para sahabat Nabi Muhammad, semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, min Saniyatil Wada, dari simpangan Saniyatil Wada, di satu tempat gerbang Madinah namanya Saniyatil Wada. Kalau di sini namanya gerbang Cisalak, Cibubur, ya, gerbang Marhamah, gerbangnya. Nah, itu namanya Saniyatil Wada. Tola al-Badru, telah terbit, telah datang cahaya bulan. Seakan-akan Nabi seperti bulan purnama yang membawa keterangan, yang membawa sinar dari kegelapan. Minad dzulumati ilan nur.